Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Nabda darsana bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, ya, kembali kita belajar bersama di bab 12 ya, dengan tema pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Ya, bisa kalian buka buku paket kalian untuk mempermudah kalian juga dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ya, silakan dibuka bukunya. Baik, anak-anakku sekalian, ya, gerakan menumbuhkan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur, ya, dengan cara mengelompokkan ilmu menjadi ilmu naqli yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan juga ilmu akli yang bersumber pada pemikiran ataupun rasio. Baik, anak-anakku sekalian, perkembangan ilmu naqli meliputi yang pertama adalah ilmu tafsir. Ilmu untuk menafsirkan atau menjelaskan ayat Al-Quran agar mudah untuk difahami. Dan cara menafsirkan ada dua cara. Yang pertama, tafsir bil ma'sur, yang artinya menafsirkan ayat dengan hadis. Yang selanjutnya, tafsir bil ra'yi, atau menafsirkan ayat dengan akal. Dan yang B, ilmu hadis. Ilmu ini adalah ilmu yang mengupas segala permasalahan hadis sekaligus usaha untuk melestarikan hadis-hadis Nabi. Tuib, ilmu selanjutnya adalah ilmu kalam. Ilmu ini adalah ilmu yang membahas masalah agama menggunakan kekuatan akal pikiran. Selanjutnya ada ilmu tasawuf. Inti ilmu ini adalah beribadah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan kehidupan duniawi. Selanjutnya, ilmu bahasa. Ilmu ini mengupas segala hal yang berkaitan dengan bahasa Arab sehingga muncul ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu ma'ani, ilmu arud, ilmu kamus atau qamus, ya. Dan selanjutnya ilmu fikih. Ilmu ini adalah ilmu yang membahas hukum-hukum Islam seperti ibadah dan juga muamalah. Taib, dan dalam perkembangan ilmu akli ada beberapa macam ilmu. Yang lebih kurangnya kalian juga nanti bisa buka buku paket kalian pada halaman 197 sampai dengan 199. Yang pertama ada ilmu filsafat, kemudian ada ilmu kedokteran, kemudian ada ilmu optik, kemudian ada ilmu astronomi, kemudian ada matematika, ada pula ilmu kimia. Untuk penjelasannya bisa kalian buka di buku paket kalian. Baik, selanjutnya ada ilmu mesin dan teknologi. Selanjutnya ada ilmu sejarah, kemudian ada geografi, kemudian ada seni rupa, kemudian pula ada seni musik, dan terakhir ada seni sastra. Ya, bisa kalian buka penjelasannya di buku paket kalian. Taib, lembaga yang berkembang pada zaman tersebut, yakni yang pertama ada maktab atau kutab dan masjid, yaitu lembaga pendidikan terendah tempat anak-anak mengenal dasar-dasar bacaan, hitungan, dan tulisan, serta tempat para remaja belajar dasar-dasar agama. Selanjutnya, tingkat pendalaman, tempat untuk memperdalam ilmu yang di dalamnya ada seorang atau beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Taib, ada pula perkembangan dalam bidang fisik. Yang pertama, kutab, ya, yaitu tempat belajar dalam tingkatan pendidikan rendah dan menengah.
Kemudian ada majlis muhadarah, yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, ahli fikir, dan juga pujangga. Kemudian ada Darul Hikmah. Ya, Darul Hikmah adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Kemudian madrasah, ya, Perdana Menteri Nizamul Mulk. Kemudian yang terakhir adalah masjid yang biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus. Ya, silakan untuk penjelasan lebih dalam lagi, kalian buka buku paket kalian. Toib, anak-anakku sekalian, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil daripada masa atau zaman atau ya daripada masa Abbasiyah. Yang pertama, dengan adanya perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu agama, kita dapat mengetahui dengan sebenar-benarnya ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, seharusnya kita dalam melaksanakan sesuatu harus bersumber pada Al-Quran dan hadis. Ketiga, kita mengetahui dari dinasti ini terdapat khalifah-khalifah yang benar-benar berpedoman pada Al-Quran. Yang keempat, agama diutamakan dalam menjalani roda pemerintahan. Yang kelima, Allah telah menjanjikan kepada umatnya agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani segala kewajiban dan menjauhi apa yang memang sudah dilarangnya. Taib, adapun ilmuwan muslim pada zaman atau pada masa Abbasiyah, yakni yang pertama ada Ibnu Sina, yang biasa kita kenal juga dengan sebutan Avicenna. Kemudian ada Ibnu Rushd, kemudian ada Al-Ghazali, kemudian ada Al-Kindi, kemudian ada Ibnu Haisam. Ya, kemudian juga ada Ar-Razi. Ya, untuk lebih jauh mendalaminya, kalian bisa buka buku paket kalian. Ya, terkait dengan ilmuwan muslim pada masa Abbasiyah. Taib, demikianlah penjelasan singkat dari Bapak di bab 12. Yang mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Silakan kalian baca kembali buku paket kalian untuk lebih mendalami dan bersiap-siap ya untuk dapat bisa menjawab setiap soal yang nanti akan Bapak berikan. Ya, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin wa bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.